Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewa Agung Yuwasadana dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Denpasar, peserta Latsar CPNS 2025 angkatan ke-20, kelompok 2. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman belajar saya di hari kedua agenda 3. Dari pembelajaran hari ini, saya memahami bahwa manajemen ASN adalah sistem pengelolaan pegawai berbasis merit system untuk menciptakan ASN yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Manajemen ASN mencakup perencanaan kebutuhan rekrutmen, pengembangan kompetensi, pilihan kerja, hingga pengelolaan karir. Tujuan akhirnya adalah membangun birokrasi yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas. Sedangkan Smart ASN adalah konsep ASN yang adaptif, menguasai teknologi, menjunjung tinggi nilai-nilai dasar berakhlak, dan siap menghadapi tantangan era digital. Smart ASN harus memiliki literasi digital, memiliki keterampilan komunikasi, kolaborasi, serta daya saing global. Dengan begitu, ASN tidak hanya melaksanakan tugas administrasi, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan. Selanjutnya itu masuk ke pembahasan isu-isu digitalisasi di pemerintahan yang dibawakan oleh 4 kelompok pada pembelajaran hari kedua ini. Yang pertama dari kelompok A itu kasus penipuan digital dengan modus mengatasnamakan taspen. Mereka menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang rentan terhadap kejahatan cyber akibat kurangnya literasi digital. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan mengecek ulang informasi melalui kanal resmi, tidak sembarangan memberikan data pribadi, serta melaporkan kasus mencurigakan ke pihak berwenang. Dengan demikian, peningkatan literasi digital menjadi kunci untuk melindungi diri dari ancaman penipuan cyber di era digital. Yang dari kelompok B itu kasus serangan ransomware terhadap PDNS atau Pusat Data Nasional Sementara Surabaya memperlihatkan lemahnya keamanan cyber nasional yang berdampak besar pada layanan publik dan merugikan ratusan instansi pemerintah. Serangan ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu minimnya backup data, lemahnya proteksi sistem, rendahnya koordinasi antar instansi, serta kurangnya kesadaran dan keterampilan digital ASN. Ya, sebagai langkah ke depan diperlukan audit keamanan rutin, pembentukan SOC nasional, implementasi disaster recovery center, serta meningkatkan kompetensi ASN di bidang keamanan cyber. Hal ini menegaskan bahwa literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tapi juga menyangkut budaya, etik, dan tanggung jawab ASN sebagai smart ASN di era digital. Dan kelompok C itu kasus penipuan berkedok KTP digital di Dukcapil di Depok, menunjukkan masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman kejahatan digital. Modus penipuan dilakukan dengan berpura-pura sebagai petugas di Dukcapil, memanfaatkan data pribadi korban, dan mengarahkan untuk mengunduh aplikasi palsu hingga akhirnya dana korban terkuras. Untuk mencegah kasus serupa diperlukan edukasi masyarakat, penguatan keamanan sistem digital pemerintah, patroli cyber yang intensif, serta kanal pengaduan yang cepat dan responsif. Kesadaran dan literasi digital yang baik menjadi kunci utama untuk melindungi masyarakat dari penipuan berbasis teknologi di era digital. Dan lanjut ke kelompok yang keempat, kelompok D, kasus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum aparat, baik dalam bentuk tilang di jalan tol maupun pungli tahap pengurusan SIM, di mana mencerminkan masih adanya celah penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan, kemudian sistem layanan manual yang mudah dimanipulasi, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Rencana aksi yang perlu dilakukan meliputi pelatihan literasi digital bagi ASN, sosialisasi ke masyarakat, kampanye etika digital, serta penguatan infrastruktur keamanan cyber. Dengan langkah tersebut, pungli dapat diminimalisasi melalui penerapan layanan publik berbasis teknologi yang transparan, aman, dan akuntabel. Dari keempat isu tersebut, saya menyimpulkan bahwa penerapan Smart ASN dan manajemen ASN sangat penting untuk menjawab tantangan era digital dan menutup celah penyalahgunaan kewenangan. Smart ASN harus yang pertama menguasai keterampilan digital atau digital skill,
Kedua, membentuk budaya kerja yang adaptif dan transparan atau digital culture. Yang ketiga, menjunjung tinggi etika dalam pemanfaatan teknologi atau digital etik. Yang keempat, menjaga keamanan data dan layanan publik atau digital safety. Pengalaman belajar hari ini membuat saya semakin yakin bahwa untuk menjadi ASN profesional, kita tidak hanya dituntut memahami aturan, tetapi juga harus berintegritas, adaptif terhadap teknologi, serta mampu mengedukasi masyarakat. Dengan begitu, kita dapat benar-benar mewujudkan ASN yang profesional, berkelas dunia, dan terpercaya. Sekian sharing learning jurnal dari saya. Semoga pengalaman ini bisa menjadi pengingat untuk terus menjadi ASN yang profesional, adaptif, dan selalu mengutamakan pelayanan publik. Akhir kata, saya tutup dengan terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. We are family. Vignam Jagat Samagram. Rahayu, Rahayu, Rahayu.